Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Agar kita lebih berbesar hati di saat ada orang berbeda pendapat dengan kita, bahwa mereka juga memiliki dalil dan dalil mereka juga sahih. Dalil mereka juga sahih. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'adz dzubab." Jika ada seekor lalat jatuh fi syarab, di air minum salah satu dari kalian, fi syarabi ahadikum, di air minum salah satu dari kalian, falyakmishu, maka tenggelamkanlah lalat tersebut, masukkan lalat tersebut secara utuh, thumma liyanzi'hu, kemudian ambil lalat tersebut, fa inna fi ahadi janahaih, sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil akhir syifa, dan di sayap yang lain ada obatnya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari. Wa Abu Daud, dan berkata Abu Daud, wa inna yattaki bijanahihi alladhi fihi da, berjaga-jaga dari salah satu sayapnya yang ada penyakit. Jadi maksudnya untuk mencelupkan seluruh lalat tersebut, untuk berjaga-jaga bahwa takutnya yang jatuh itu pas yang penyakit. Jadi kita masukkan semuanya. Taib. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dari 50 riwayat. Ini hadis terbanyak dari bab tentang masalah air. Hadis paling terbanyak riwayatnya. Ada riwayat yang mengatakan apabila seekor lalat jatuh di bejana kalian. Jadi lafadznya bukan syarab, akan tetapi ina. Ada juga yang mengatakan filma, ada yang mengatakan di air kalian, atau ada yang mengatakan juga fit ta'am, di makanan kalian, dan banyak yang lain. Akan tetapi penulis mengambil matan ini, walaupun ada 50 riwayat yang menyebutkan hampir serupa tentang masalah ini. Taib. Kita bahas satu persatu. Seyogianya bagi seorang muslim di saat dia mendapatkan satu dalil, maka yang paling utama adalah sam'an wa ta'an, mendengarkan dan taat. Sudah, itu kalau antum melaksanakan ini sudah selesai. Antum nggak perlu tahu ilahnya, antum nggak tahu kenapa harus diharamkan, kenapa harus dimubahkan, kenapa harus melakukan seperti ini, tidak perlu. Kalau antum sudah sam'an wa ta'an, antum dengar dan melakukan, udah, antum nggak perlu tahu ilahnya. Tapi ada orang yang jika dia mendengar suatu anjuran, dia harus tahu kenapa seperti ini. Kenapa harus dimasukkan lalat tersebut? Kenapa harus dua sayapnya dimasukkan? Maka Nabi SAW mengatakan sebabnya. Sebabnya apa? Salah satu di sayap lalat tersebut ada penyakit, dan salah satunya ada obatnya. Jadi kita nggak tahu yang mana yang penyakit ini, apakah yang kanan atau yang kiri. Intinya di salah satu dari keduanya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadithul mu'jizah. Ini termasuk hadis mukjizat. Kenapa hadis mukjizat? Tentu tidak mungkin orang bisa tahu bahwa di sayapnya lalat tersebut ada penyakit, kecuali apa? Kecuali mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Makanya sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mukjizat, termasuk hadis mukjizat. Taib. Ilahnya apa? Ilahnya yang tadi kita sebutkan. Salah satu dari sayap tersebut ada penyakit dan salah satu ada obatnya. Kalau kita masukkan kedua-duanya, jadi imbang, nggak ada penyakit. Taib. Sekarang kita mengambil hukumnya. Apakah hukum memasukkan lalat di sini hukumnya wajib? Yang tidak memasukkan lalat secara sempurna, masukkan lalat tersebut ke dalam air, hukumnya wajib dan tidak melakukannya berdosa, atau hukumnya irsyad, hanya sebagai anjuran saja? Para ulama menjelaskan hukum dari hadis ini adalah irsyad. Hukumnya adalah hanya anjuran, bukan mewajibkan. Baik. Jadi mereka yang mendapati
ada lalat di minumannya atau di makanannya, kemudian mereka tidak memasukkan lagi, tidak mencelupkan secara utuh lalatnya, maka hukumnya dia tidak berdosa. Lalu apakah ada yang berdosa? Ada yang berdosa. Yang berdosa yang bagaimana? Al-inkar. Mereka yang mengingkari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkarnya seperti apa? Ya ingkarnya yang mereka yang mengatakan, oh tidak, itu tidak benar yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memasukkan lalat itu tidak benar. Maka hukumnya jika dia mengatakan seperti ini, hukumnya ingkar dan dia berdosa. Hukumnya ingkar dan dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lalu apakah az-zubab, lalat di sini? Az-zubab itu artinya lalat. Apakah di sini hanya lalat atau bisa kita kiaskan dengan serangga yang lain? Bisa kita kiaskan serangga, misalnya laron. Apakah di sini hanya lalat? Para ulama menjelaskan hukumnya di sini adalah boleh mengkiaskan dengan serangga yang lain. Apapun serangganya, selama serangganya memiliki sayap. Selama serangganya memiliki sayap. Lalu bagaimana Ustaz jika sayapnya ada 4? Sedangkan di sini dalilnya sayapnya hanya 2. Dari mana kita mengetahui sayapnya hanya 2? Janahaihi di sini musanna. Apakah janahaihi di sini berlaku untuk yang sayapnya 4? Misalnya capung sayapnya 4. Apakah berlaku capung juga seperti ini? Para ulama menjelaskan sama hukumnya. Sama hukumnya selama dia masih serangga. Sama hukumnya selama dia masih serangga. Taib. Maka ini untuk permasalahan hadis yang menyebutkan, memerintahkan kita memasukkan lalat atau hewan sejenis lalat. Jika kita mendapatinya di air, maka kita memasukkannya, memasukkan lalat tersebut. Lalu kenapa hadis ini dimasukkan di bab air? Seharusnya di bab makanan dan minuman. Sedangkan kita sekarang masih di bab thaharah, kita masih di bab bersuci. Sedangkan konteks dari hadis ini adalah fi syarab, di minuman kalian. Karena di Bulughul Maram nanti akan ada bab tentang at'imah, tentang makanan, daging yang diharamkan, daging yang dibolehkan dan lain-lain. Kenapa dimasukkan di masalah thaharah? Para ulama menjelaskan karena hukumnya lalat adalah tahur, hukumnya lalat adalah suci. Jadi jika antum mendapatkan lalat yang banyak misalnya sampai merubah warna air, sampai merubah bau air, misalnya di dalam ember atau di dalam tandon, maka hukumnya air tersebut bersih, air tersebut suci dan masih dipakai untuk berwudu dan bersuci. Ini jelinya ulama fikih, jeli sekali mereka. Sampai hal yang seperti ini kadang kita nggak tahu kemana ini, nyambungnya ini kemana. Tapi mereka memasukkan hadis ini, hadis tentang minuman, ke bab thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana jika seekor lalat hinggapnya di makanan? Apakah kita harus masukkan ke makanan yang keras? Ayo, bagaimana hukumnya? Para ulama menjelaskan jika dia masuknya ke makanan, maka tidak perlu untuk memasukkan lalat tersebut. Kita sudah sepakat hukumnya lalat tidak najis. Lalu apakah ada lalat yang najis? Para ulama menjelaskan ada lalat yang najis. Lalat yang najis adalah lalat yang keluar dari tempat pembuangan air atau toilet dan tempat wasakh, tempat kotor lainnya. Lalat yang hinggap di bangkai atau lalat yang keluar dari toilet, maka hukumnya lalat tersebut jika mengenai kita di tempat wudu, di tempat toilet misalnya, maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya membatalkan wudu. Sebagian para ulama hukumnya membatalkan wudu. Lalu saat anak nggak tahu lalat itu dari mana, anak ketemunya di depan masjid. Anak nggak tahu apakah dia dari hammam, apakah dia dari toilet, atau dia dari mana. Para ulama mengatakan harus dengan melihat sendiri lalat itu.
Jadi kalau antum nggak lihat lalat itu keluar dari WC, keluar dari kloset, atau lalat itu habis hinggap di bangkai, maka antum menghukumi lalat itu adalah lalat yang tahir, lalat yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis yang selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya ikhwah? Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan. Jadi nggak usah di terakhir. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhoinya, berkata Nabi SAW, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Sesuatu yang dipotong dari bahimah, dari hewan ternak, wa hiya hayya, dan hewan tersebut dalam keadaan hidup, fahuwa mayyit, maka itu termasuk dari bangkai. Jadi misalnya la qaddarallah, ada fulan anak-anak nabrak ayam, patah kakinya, cekernya patah, antum patahin sekalian. Ini kebetulan yang di rumah lagi masak sop, ini masukin aja cekernya. Ada ceker satu nih, tadi anak ketemu di jalan, anak nabrak ayam, patah cekernya. Maka apa hukumnya ceker tersebut? Ceker tersebut hukumnya mayyit, hukumnya adalah bangkai. Hukumnya ceker tersebut adalah bangkai. Karena apa? Karena ayam tersebut tidak disembelih terlebih dahulu. Jika kita mengambil satu bagian dari hewan, yang hewannya itu masih hidup, kita ambil bagiannya tanpa menyembelih hewan tersebut, maka hukum bagian ini, anggota tubuh yang kita ambil ini adalah bangkai. Hukumnya adalah bangkai. Taib. Sekarang kita kembali ke sabab al-wurud. Kenapa ada hadis ini? Kenapa ada hadis ini? Dahulu Nabi SAW saat beliau datang ke Madinah, beliau melihat para peternak unta, mereka memotong lidah-lidah untanya mereka. Karena apa? Karena suaranya mengganggu. Jadi mereka potong lidah-lidahnya. Kemudian mereka makan lidah tersebut. Makanya ada hadis ini. Makuti amin bahima wahiyya hayyah fahuwa mayyit. Apapun yang diambil dari hewan ternak dalam keadaan hidup, maka hukumnya anggota badan tersebut adalah bangkai. Hukumnya bangkai. Baik. Loh Ustaz, kenapa Nabi nggak melarang? Nabi hanya menjelaskan hukumnya. Nabi hanya menjelaskan hukumnya aja, tapi Nabi nggak melarang karena mereka menyiksa hewan. Baik. Ulama berbeda pendapat untuk masalah mengambil bagian tubuh hewan. Apakah dia haram secara mutlak atau dia ada yang diperbolehkan? Sebagian para ulama mengatakan mayoritas para ulama mengatakan jika mengambil anggota tubuh tersebut menyebabkan sakit kepada hewan dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya haramun bil itlaq, haram secara mutlak. Baik. Jika kita mengambil satu anggota tubuh dari hewan tanpa menyembelih, maka hukumnya jika itu menyakiti hewan dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya haramun bil itlaq, haram secara mutlak. Baik, datang soal lagi. Ustaz, jadi apa hukumnya kebiri? Bagi yang punya kucing, dikebiri. Karena kucing punya nafsu yang kuat di saat waktunya. Di saat musim kawin, kucing akan ribut, berisik. Lalu apa hukumnya kebiri? Para ulama menjelaskan hukum kebiri bagi kucing dan bagi hewan-hewan ternak. Karena di sebagian peternak, ada beberapa peternak yang mengkebiri hewannya. Katanya ini untuk memperlezat rasa dagingnya. Dan ini dilakukan di beberapa negara Arab. Hewan-hewan yang khusus yang tidak dikembangbiakan lagi, mereka kebiri karena rasanya akan berbeda, katanya seperti itu. Maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh mengkebiri hewan untuk manfaat. Untuk manfaat. Karena kalau kebiri sakitnya tidak lama. Mungkin sakit hanya saat itu saja. Setelah itu tidak ada lagi rasa sakitnya dan ada manfaatnya.
Lalu ada lagi yang bertanya, Ustaz, ana memotong lidah hewan ana karena dia ribut kalau malam. Sama seperti Ahlul Madinah yang sebab datangnya hadis ini. Maka para ulama berbeda pendapat. Dan mayoritas para ulama melarang untuk memotong lisan hewan tersebut, memotong lidah hewan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bab aniyah, bab tentang bejana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ayuhal ikhwah? Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan tidak masalah. Tafadhol. Jadi kucing tadi itu enggak apa-apa Ustaz kalau dikebiri. Tidak masalah. Menurut pendapat mayoritas para ulama, kucing tidak masalah untuk dikebiri. Bukannya kita melarang mereka untuk berkembang biak, tidak. Akan tetapi jika itu membuat mereka merasa nyaman, karena sebagian yang pernah Anda baca, sebagian dokter hewan mengatakan kucing di saat dikebiri dia akan semakin sehat, maka hukumnya tidak masalah. Dan ini juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hukumnya kebiri bagi hewan, hukumnya boleh, termasuk hewan ternak dan hewan peliharaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Taib, kita lanjutkan. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, berarti Hudzaifah dan ayahnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan dari perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Sihaf itu adalah qas'ah kabirah. Sihaf itu adalah qas'ah kabirah. Itu tempat yang besar. Mungkin untuk 5 orang atau 6 orang. Nampan yang besar. Fa inna lahum fid dunya. Sesungguhnya bejana dari emas dan dari perak tersebut untuk mereka. Mereka siapa? Mereka kufar. Untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Dan untuk kalian wahai orang muslim di akhirat. Taib. Sekarang kita sudah mengetahui arti hadis ini. Apakah menggunakan sesuatu dari emas dan perak hanya untuk alat makan atau semuanya dilarang? Atau semuanya dilarang? Karena di sini sudah sharih. Larangan pertama sudah jelas kalau kita baca hadisnya, pelarangan menggunakan alat makan, piring atau nampan dari emas dan dari perak. Alat makan. Apakah ini kita kiaskan keseluruhnya? Keseluruhnya. Misalnya pulpen atau kabak, kalau yang biasa pakai jubah Saudi ada kancing yang di sini. Karena sebagian ada yang menggunakan itu. Taib. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Berbeda pendapat menjadi dua. Mayoritas para ulama mengatakan dikiaskan ke seluruh barang. Misalnya antum pakai pulpen emas, ini dilarang. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang lelaki boleh memakai fiddah, boleh memakai perak hanya di cincin saja. Tidak boleh perhiasan yang lain. Hanya di cincin saja. Jadi seorang lelaki sampai pulpennya nggak boleh perak. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Sekarang mayoritas para ulama melarang menggunakan emas dan perak di apapun itu. Di baju, di segala sesuatu yang kita pakai. Bukan hanya alat makan saja. Akan tetapi Syekh Ibnu Al-Utsaimin dan Asy-Syaukani mengatakan hukumnya hanya sesuai hadis ini saja, yaitu alat makanan saja. Jadi hukumnya boleh, misalnya antum punya pajangan emas di rumah, hukumnya tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Tapi mana yang paling rajih? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang paling benar menurut beberapa para ulama al-mutaakhirin, ulama yang ada sekarang, adalah pendapat kedua, yaitu hukumnya hanya untuk alat makan saja.
hanya untuk alat makan saja. Hukumnya alat makan saja. Jadi misalnya antum punya medali emas, punya medali perak, itu maka tidak masalah. Karena apa? Karena dahulu Nabi SAW diriwayatkan mempunyai barang yang terbuat dari emas. Barang tersebut anak tidak tahu bentuknya seperti apa. Dijelaskan itu digunakan untuk menaruh rambut atau menyisir atau bagaimana. Anak kurang tahu bentuk barangnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini adalah untuk hadis yang pertama, masalah aniyah, masalah bejana. Lalu hadis yang kedua, wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, bagi mereka yang minum dari nampan atau dari tempat yang terbuat dari perak, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya akan berjalan di badannya nar jahannam, akan mengalir di badannya api neraka. Taib. Lalu kita bertanya, kenapa ini hadisnya sama dengan hadis yang tadi? Kenapa penulis di sini mengulang lagi hadis yang sama? Hanya menambahkan yujarjir fi batnihi nar jahannam. Para ulama mengatakan diulangnya hadis ini adalah untuk menyebutkan hukuman bagi mereka yang menggunakan emas dan fiddah, emas dan perak. Loh, teks hadisnya di sini hanya perak saja, nggak ada emasnya. Para ulama menyebutkan jika disebutkan satu yang lebih rendah hukumnya, maka tentu yang lebih atas tentu lebih diharamkan lagi. Tentu yang emas lebih diharamkan lagi. Ada satu kaidah ya ikhwah, ada satu kaidah. Segala sesuatu dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan hukuman tertentu. Ini kan hukumannya khusus ini bagi mereka yang minum dari tempat bejana yang terbuat dari perak. Hukumannya apa? Mengalir di dalam badannya api neraka. Semua hadis yang menyebutkan hukuman dari perbuatan tertentu atau nafyul iman atau menafikan keimanan, maka hadis tersebut termasuk dari hadisul kabair, hadis dari dosa-dosa besar. Setiap ada hukuman yang dikhususkan untuk satu perbuatan, setiap ada satu hukuman yang dikhususkan dari satu perbuatan, jadi hukuman itu hanya untuk mereka yang ini saja, yang melakukan hal ini saja. Di sini mengalirnya api neraka di perut mereka karena mereka meminum air dari fiddah, dari tempat yang terbuat dari perak. Maka bisa dipastikan perbuatan tersebut min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Setiap hadis yang menyatakan hukuman tertentu karena satu perbuatan, maka perbuatan itu min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Dan nafyul iman, setiap hadis yang menyebutkan tidak beriman seseorang yang melakukan seperti ini, maka itu termasuk min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sekarang kita dilarang menggunakan minum dari bejana yang dari perak. Lalu apa hukumnya berwudu dari bejana dari perak? Apa hukumnya berwudu? Para ulama menjelaskan hukumnya berwudu dari bejana perak. Kan bejananya yang dilarang, berwudunya tidak dilarang. Maka hukumnya adalah yasihhul wudu ma'adz dzunub. Dia sah wudunya, akan tetapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Dia menggunakan bejana yang dari perak. Tapi hukum wudunya sah. Beda halnya dengan antum berwudu dengan air curian. Jika berwudu dengan air curian, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Karena yang digunakan berwudu adalah airnya. Sedangkan bejana di sini, tempatnya sini hanya untuk menampung air saja. Sehingga wudunya sah, akan tetapi dia berdosa karena dia menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Akan tetapi kalau kita menggunakan air yang haram, maka wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini apakah berlaku hanya untuk lelaki atau lelaki dan wanita?
Para ulama menjelaskan tahrim di sini, pengharaman di sini berlaku untuk lelaki dan wanita. Tahrimul linnisa'i war rijal, untuk lelaki dan wanita. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Ini hadis terakhir ini, ada 3 hadis ini. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit disamak, maka dia akan suci. Dan di riwayat lain disebutkan ayyuma ihab, apa saja kulitnya, maka di saat dia disamak dia akan suci. Samak tahu artinya samak? Disamak tahu artinya? Apa bahasa Indonesia samak apa? Anda nggak tahu? Apa Ustaz? Disamak juga ya? Bahasa Indonesia disamak. Insyaallah semuanya tahu. Dari hadis selanjutnya, kita baca hadisnya dulu. An Salamah bin Muhabbik berkata, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibagul julud, menyamak kulit, al-maitah, kulit bangkai, tuhuruha, adalah cara untuk mensucikannya. Dan ini disahihkan dari Ibnu Hibban. Terus hadis selanjutnya, An Maimunah, dari Maimunah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kambing yang sudah menjadi bangkai. Kemudian beliau mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha," kalau saja kalian mengambil kulitnya, maksudnya di sini kalian bisa memanfaatkannya. Faqalu innaha maitah. Kemudian sahabat mengatakan, ini sudah bangkai Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yutahhiruhal ma'u wal qarat." Maka mensucikannya al-ma' wal qarat. Baik. Ini adalah hadis yang paling banyak ulama berselisih pendapat untuk masalah tohar. Bahkan ada beberapa kitab yang dikarang khusus untuk masalah ini. Karena apa? Karena di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang menyebutkan dari Abdullah bin Al-Uqaim yang menyebutkan la tantafi'u bihi, janganlah kalian mengambil manfaat dari kulit hewan, dari bangkai, dan termasuk di dalamnya kulit dan daging. Imam Ahmad sampai mengatakan semua hadis yang membolehkan dibag, yang membolehkan menyamak kulit, maka hadisnya lemah. Karena ada hadis yang menhazaf, yang menghapus hukum dari hadis ini. Makanya para ulama, sebagian para ulama, apalagi ulama dari kalangan Hanabilah, mengatakan tidak ada samak, tidak ada menyamak sama sekali. Tidak ada menyamak sama sekali dari kalangan Hanabilah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan sebelum Imam Ahmad meninggal, beliau sudah merujuk perkataannya dan boleh menyamak kulit hewan. Hanya dari Ibnu Taimiyah saja. Dari murid yang lain tidak ada yang mengatakan seperti ini. Baik. Sekarang kita membahas masalah bangkai dulu. Bangkai yang diperbolehkan menurut mayoritas para ulama yang boleh diambil, misalnya kita menemukan kambing mati, apa yang boleh kita manfaatkan dari kambing tersebut? Para ulama mengatakan boleh memanfaatkan bulunya boleh, walaupun bangkai, bulunya boleh, tanduknya boleh. Jadi misalnya antum melihat ada rusa mati kemudian ada tanduknya, maka hukumnya boleh mengambil tanduknya, dan bulunya boleh. Kemudian yang diharamkan adalah apapun yang terkena darah. Apapun yang terkena darah. Jadi ilahnya adalah darah. Setiap sesuatu yang terkena darah,
yang bercampur dengan darah itu ilahnya, itu najisnya ada di situ. Najisnya ada di situ. Lalu datang lagi perkataan, kan kulitnya nggak kena darah. Kulitnya nggak kena darah. Para ulama berbeda pendapat masalah kulit. Apakah kulit di sini termasuk yang boleh dimanfaatkan atau tidak dari bangkai, dari satu bangkai? Dan mayoritas para ulama mengatakan hukumnya kulit di sini boleh dimanfaatkan setelah disamak. Hukumnya kulit di sini boleh dimanfaatkan setelah disamak. Terus datang lagi pertanyaan, Ustaz, apakah kulit di sini untuk seluruh hewan atau hanya hewan yang dimakan saja? Atau hanya hewan yang dimakan saja? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mereka bersepakat tidak bolehnya menggunakan dari singa, karena ada hadis Nabi SAW yang melarang menggunakan kulit singa sebagai tempat tidur. Beliau melarang menggunakan kulit singa sebagai tempat tidur. Berarti sebagian para ulama, mayoritas para ulama bersepakat bahwa singa ini di luar sudah. Kita tidak membahas masalah singa karena ada hadis khusus yang mengharamkan tentang menggunakan kulit singa. Karena Nabi SAW pernah mengatakan janganlah kalian tidur di atas dari kulit singa. Oke, kita tidak membahas masalah singa. Kita membahas sekarang masalah buaya, ular dan lain-lain. Menurut Syekh Ibn Baz, hewan al-muftarish, hewan liar yang berbahaya, maka hukumnya haramun intifa'u bihi walau bidub. Diharamkan mengambil faedah dari kulit tersebut walaupun dengan disamak. Apakah beliau hanya sendiri berpendapat seperti ini? Apakah ada pendapat lain? Ada pendapat lain yang membolehkan. Dari kalangan Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan seluruh hewan selama hewan tersebut disamak. Lalu apa yang paling benar? Yang paling benar menurut pandangan Lajnah Ad-Daimah adalah al-ahwat. Lebih baik menjaga-jaga untuk tidak menggunakan barang-barang dari hewan buas, dari kulit hewan buas. Ini adalah al-ahwat. Jadi mereka mengambil kehati-hatian, lebih baik tidak melaksanakan atau tidak mengambil dari kulit hewan selain hewan yang dimakan. Baik. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, hal nusalli wara'a khalfa man yalbasu bi tha'labah?" Tha'labah itu apa Ustaz artinya bahasa Indonesia? Tha'labah itu serigala ya? Iya, serigala. Taib. Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah saya boleh sholat di belakangnya imam yang memakai baju dari kulit serigala?" Imam Ahmad menjawab, "Na'am, boleh." Berarti apa? Ini adalah fikihnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan karena dia mentakwil hadis ini, dia menafsirkan hadis ini bahwa boleh menggunakan pakaian dari kulit serigala. Walaupun Imam Ahmad mengatakan dia tidak memperbolehkan memanfaatkan dari hewan yang dari baju pakaian dari kulit hewan buas. Tapi Imam Ahmad membesarkan hati mereka dan mengatakan boleh sholat di belakang imam yang memakai pakaian yang dibuat dari kulit serigala. Sudah masuk waktu Isya. Taib, silakan azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Taib, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Khulasatul kalam. Ringkasnya bahwa mayoritas para ulama membolehkan menyamak seluruh kulit hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya samakan tersebut adalah suci. Ini ringkasnya dari seluruh perbedaan pendapat para ulama. Hanya untuk hewan yang bisa dimakan. Adapun hewan-hewan yang lain, maka ulama berbeda pendapat. Dan mayoritas para ulama
Termasuk Syekh Ibnu Baz melarang untuk menggunakan hewan-hewan muftaris, kulit dari hewan-hewan muftaris. Baik, ahibati fillah, ada satu faedah akhlak dari hadis ini. Saat Nabi SAW melewati satu bangkai kambing, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau akhadtum ihabah," kalau saja di antara kalian memanfaatkan kulitnya. Ada yang bisa mengambil faedah? Ayo, kira-kira apa faedahnya? Faedah akhlaknya Nabi SAW. Ada yang bisa jawab ya? Faedah hanya adalah Nabi SAW irit. Beliau pemimpin kaum muslimin. Beliau memimpin kaum muslimin. Pemimpin kota Madinah dan kota Mekah pada saat itu. Di saat beliau melewati bangkai kambing, beliau mengatakan, "Lau ahadtum ihabah." Kalau aja kita bisa manfaatkan nih kulitnya nih. Itu berarti irit sekali beliau. Pemimpin kaum muslimin masih mau memanfaatkan kulit bangkai kambing yang beliau temukan. Ini faedah bagaimana kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak malu beliau nggak malu. Dan ini adalah husn ta'lim. Ini baiknya cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Beliau nggak memerintahkan kita ambil faedahnya. Beliau mengatakan, kalau saja bisa kita ambil nih faedahnya nih. Kita bisa ambil, kita bisa manfaatkan nih. Banyak sekali metode-metode pendidikan yang sekarang ada di sekolah-sekolah, ada di jurnal-jurnal parenting, ada di macam-macam. Ternyata metode tersebut berdatangnya dari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat dan mendidik keluarganya. Banyak sekali. Abu Hurairah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dididik sahabat yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya beliau adalah ashabus suffah, beliau yang tinggal di masjid karena beliau fakir. Dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya kisah beliau adalah kisah yang paling banyak dituliskan tentang berbaktinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Itu Abu Hurairah. Dan banyak sekali metode pendidikan sekarang yang diambil dari kisahnya Abu Hurairah dan ibunya. Antum silahkan baca kitab-kitab yang menyebutkan tentang biografinya Abu Hurairah dan ibunya. Cerita Abu Hurairah dan ibunya itu banyak sekali sekarang kita dapatkan di cara mendidik anak. Banyak sekali. Bagaimana Abu Hurairah setiap keluar rumah dia mendoakan ibunya. Rahimakillah ya ummatah. Semoga Allah merahmatimu hai ibuku. Setiap keluar rumah. Walaupun dalam riwayat disebutkan, walaupun beliau keluar rumah hanya sebentar saja terus balik lagi. Abu Hurairah selalu melaksanakan seperti ini. Ini didikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali metode-metode pendidikan. Antum nggak perlu membaca jurnal-jurnal dari luar negeri, nggak perlu. Antum baca Syiar A'lamun Nubala karya Imam Az-Zahabi, selesai sudah. Itu adab semua istrinya. Akhlaknya semuanya di situ. Antum cukup membaca kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, selesai sudah. Antum nggak perlu lagi membaca cara mendidik, buku pendidikan anak, buku pendidikan sekolah, nggak perlu. Antum baca itu selesai sudah. Ahlan wa sahlan sudah. Itu semuanya adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adabnya sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita sekarang mendengarnya dengan bahasa yang berbeda. Bahasa diperbagus, dipercantik dengan bahasa Inggris. Padahal isinya adalah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi melajarkan sahabatnya, bagaimana Nabi membuat sahabatnya penasaran, sehingga sahabatnya ingin tahu apa sih Rasul. Ini kan kita yang perlukan sebagai pengajar, misalnya menjadi pengajar di sekolah. Bagaimana kita menarik attention murid kita menarik perhatian murid kita supaya dia penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melajarkan ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian mau aku beritahu dengan dosa-dosa besar? Ini kan menarik attention, menarik perhatian murid-murid, menarik perhatian audiens. Bagi antum yang seorang pimpinan misalnya, bagaimana supaya antum didengarkan oleh bawahan antum?
Kalau antum setiap hari datang, tolong ini gini dong, ini gini, mungkin bawaan akan nanti juga. Tapi kalau antum memimpinnya sesuai dengan caranya Nabi SAW, antum membuatnya diadunnya dengan caranya Nabi SAW, mungkin orang akan berbeda, cara memperhatikan kita akan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal ahibati fillah, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Insyaallah pekan depan kita akan membahas hadis yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Nah, al-qarad itu belum diterjemahkan. Baik, al-qarad, wallahu a'lam bishawab. Di sini maksudnya apa? Para ulama sepertinya maksudnya di sini dari bahan baku yang keras. Sepertinya seperti itu. Karena ulama berbeda pendapat untuk masalah apakah mensucikan hanya dengan air atau bisa dengan yang lain. Tapi ulama akhirnya mayoritas para ulama mengatakan mensucikan kulit bisa dengan air dan bisa dengan bahan kimiawi. Bahan kimiawi di sini masuk ke qarad. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Tapi kalau salah insyaallah pekan depan nanti ana benarkan. Ya. Fadhal. Masalah bejana itu. Nah. Apakah ilahnya ini kan kalau bahasanya mungkin tanpa lebih kepada kemewahannya. Apakah itu bisa dikiaskan dengan barang yang serupa dengan masa depan? Tidak dapat dikiaskan. Tidak dapat dikiaskan dengan berlian dan lain-lain. Tidak dapat dikiaskan. Karena di sini ilahnya adalah hukuman dan tasyabuh bil kufar pada saat itu. Karena ilahnya adalah tasyabuh, menyerupai kaum kafir. Karena pada saat itu musuh-musuh muslimin mereka makan dan minum dengan emas. Ilahnya adalah tasyabuh. Dan apakah hadis di sini dapat kita simpulkan bahwa sebab pelarangan ini hanya karena tasyabuh saja? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebabnya ada sebab lain, yaitu membuat hati kaum miskin akan merasa sakit. Kaum fakir akan sakit dengan melihat orang-orang kaya makan dengan emas, sedangkan mereka cari makanannya saja susah. Lalu orang-orang kaya makan dengan emas, dengan tempat emas. Adapun apakah ini dikiaskan dengan barang seperti misalnya berlian dan lain-lain, maka para ulama menjelaskan tidak bisa dikiaskan. Karena pengharaman di sini pengharaman untuk emas dan perak. Sama seperti hukumnya, apakah hukumnya menjual berlian harus iya dan biadin? Para ulama berbeda pendapat. Karena tidak dapat dikiaskan di sini ke zahab dan fiddah. Dan ulama berbeda pendapat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Cukup? Taib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.